Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tasya Nurul Fitria, yang akan menjelaskan materi yang berjudul tujuan, fungsi, dan peran dalam bisnis retail. Sebelum masuk ke dalam materi, inilah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua fungsi, dan yang ketiga ada peran. Tujuan bisnis retail. Secara garis besar, kemunculan bisnis retail sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan produk dan jasa. Adapun tujuan lainnya dari retail sebagai berikut. Yang pertama ada membantu konsumen memperoleh barang yang diinginkan. Kedua, menjual produk dengan kuantitas yang lebih sedikit sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya serta memenuhi kebutuhan harian. Yang ketiga, sebagai penghubung antara pihak distributor dan konsumen. Dan yang terakhir ada mengumpulkan informasi terkait barang dan jasa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Fungsi bisnis retail. Yang pertama, membantu konsumen mendapatkan barang dengan mudah. Hadirnya bisnis retail sekaligus menjadi jembatan antara pihak produsen dan konsumen, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dan dapat dibeli secara eceran sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Saling menguntungkan produsen dan grosir. Selain pihak konsumen yang diuntungkan, pihak produsen dan grosir yang ada sama-sama diuntungkan, sebab pedagang retail akan membeli dalam jumlah banyak kepada pihak grosir yang mana barang tersebut didapat dari produsen. Keuntungan yang didapat dari penjualan oleh pihak produsen akan diputar kembali untuk proses produksi. 3. Membantu promosi produk-produk yang ada. Tidak hanya membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan, adanya bisnis retail juga ikut membantu mempromosikan produk yang dijual. Pihak retail atau pedagang eceran umumnya memiliki tenaga penjual atau sales, katalog produk, serta pelayanan pelanggan untuk memaksimalkan penjualan produk yang ada. Salah satu contohnya yaitu dengan cara mengedukasi calon konsumen tentang pentingnya menjaga kebersihan tubuh dengan menggunakan sabun merek tertentu. 4. Atau yang terakhir adalah observasi pasar terkait minat belanja masyarakat. Bisnis retail berhadapan langsung dengan konsumen. Mereka menyalurkan produk yang ada secara langsung kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah mengetahui produk mana yang paling diminati dan laris di pasaran. Fenomena ini dapat dijadikan sebagai timbal balik yang positif bagi pihak grosir dan produsen untuk menjual barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Peran bisnis retail juga ada 4. Yang pertama adalah menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Bisnis retail berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Bisnis retail membeli barang dari produsen dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dalam jumlah kecil. Fungsi ini penting untuk menjaga agar produsen dapat fokus dalam memproduksi barang tanpa harus terganggu oleh penjualan langsung kepada konsumen. Yang kedua ada memudahkan konsumen mendapatkan produk. Bisnis retail juga berfungsi untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk. Bisnis retail menyediakan berbagai jenis produk di satu lokasi, sehingga konsumen tidak perlu pergi ke berbagai tempat untuk membeli produk yang mereka butuhkan. 3. Membantu promosi produk. Bisnis retail juga berfungsi untuk membantu promosi produk. Bisnis retail melakukan berbagai kegiatan promosi untuk menarik perhatian konsumen, seperti memasang iklan, mengadakan diskon, dan membeli layanan pelanggan. Dan yang keempat ada mengobservasi pasar. Bisnis retail juga berfungsi untuk mengamati pasar. Bisnis retail berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga mereka dapat mengetahui perilaku konsumen dan tren pasar. Informasi ini penting bagi produsen dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Inilah beberapa sumber yang saya cari untuk membuat PowerPoint ini. Berakhirlah sudah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.